Matematika ini 5 soal terakhir ini tentang IPA Bapak Ibu ya. Ini soal ini sebetulnya sudah pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang di Retaker berapa itu part 4 kalau nggak salah itu ya. Tapi saya ulangi kembali biar Bapak Ibu paham gitu. Atau ini ada yang baru masuk biar lebih paham lagi. Di sini ada tentang barisan aritmatika, Bu. Ya. Soal tentang barisan itu selalu keluar di setiap angkatan Bapak Ibu ya, baik di UP maupun di Pretest. Jadi Bapak Ibu harus sering latihan tentang soal barisan. Jadi harus familiar dengan ini. Nah ini perhatikan barisan dengan berikut ada 1, 5, 9, 13. Anto ingin membuat barisan bilangan baru dari barisan tersebut. Anto hanya mengambil urutan genap. Urutan genap. Urutan genap dari ini berarti urutan yang mana saja Bapak Ibu? Sebanyak 200 suku. Urutan genap itu berarti suku kedua, suku keempat, suku ke-6, suku ke-8, suku ke-10, dan seterusnya, dan sampai suku ke-400 gitu ya. Karena 200 suku berarti sukunya ada 4, suku ke-400 gitu. Suku 2, 4, 6 sampai suku ke-400 itu baru bisa dikatakan sebanyak 200 suku. Berarti sukunya sampai suku ke-400 gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa diterima? Ya, suku yang ditanyakan adalah suku terakhir barisan bilangan yang dibuat Anto. Berarti suku terakhir itu berarti suku ke-400 ya Bapak Ibu ya. Karena mintanya suku genap sebanyak 200 suku. Berarti kan suku terakhir kan suku yang ke-400 gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini sudah saya siapkan Bapak Ibu retoretannya agar lebih jelas. Nah, ini sudah saya tulis oratoretanya. Urutan genap 200 suku pertama itu artinya 200 kali 2, 400 suku. Suku ke-400 terakhirnya ya. Suku terakhir adalah suku ke-400. Sedangkan 1, 5, 9, 13 itu adalah barisan aritmatika ya Bapak Ibu ya. Adalah barisan aritmatika. Aritmatika itu apa sih? Barisan itu ada 2, aritmatika dan geometri ya Bapak Ibu ya. Aritmatika itu ada istilah beda atau selisih Bapak Ibu. Di setiap barisan ini ada selisihnya. 1, 5, 9, 13 itu selisihnya sama. Selisihnya 4, 4, 4 itu aritmatika. Sedangkan geometri itu ada rasio Bapak Ibu ya. Geometri itu hubungannya dengan rasio, pembanding. Contohnya 2, 4, 8, 16, 32. Nah ini rasio. Rasionya berapa? Rasionya 2. 4 bagi 2, 2, 8 bagi 4, 2, 16 bagi 8. Nah ini namanya geometri ya Bapak Ibu. Tapi jarang keluar ini yang geometri. Seringnya aritmatika ya. Nah ini aritmatika itu rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini Bapak Ibu harus hafal ini. ANIP ya. UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. B itu beda, selisih. Nah, kita ketahui suku yang pertama adalah 1, Bapak Ibu. Kita mau mencari suku yang ke-400. Ya. Suku ke-400-nya berapa gitu ya. Suku yang pertama itu 1. Suku yang kedua, maaf. Selisihnya adalah 4. 5 kurang 1, 4. Nah, karena kita disuruh mencari suku yang ke-400 dari barisan ini, berarti kita memakai rumus A plus N minus 1 kali B. Hanya 1 ditambah 400. 400 dari mana? 400 itu suku ke-400 yang dimaksud ini. Suku terakhir ini suku ke-400. 400 kurang 1 kali 4. 400 kurang 1, 399 kali 4, ketemulah 1597. Bapak Ibu ya. Itu jawaban yang tepat. Caranya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk matematika. Bagaimana? Jawabannya ayah. Ada yang mau ditanyakan? Jawabannya ayah. Monggo. Jawabannya A, Pak. Iya, betul nih. Jawabannya A. Oke. Itu. Kalau misalkan urutan ganjil itu berarti tetap itunya ya yang diambil. Urutan ganjil itu berarti 1, 3,
5. Berarti urutan ganjil itu 200. 7. Suku pertama urutan 7, ganjil itu Pak, ya, berarti 399, Pak. Ya. Oh iya. Jadi bukan suku ke-400 tapi suku ke-399, ya. Karena yang tadi yang ditanyakan urutan ganjil ya Bapak ya. Iya, 399. 200 suku urutan ganjil. Kalau karena ini yang ditanyakan urutan genap sebanyak 200 suku. Berarti kan 400 suku ya, suku ke-400 gitu ya Bapak ya. Itu. Jadi kalau ganjil ya 399. Kenapa bisa jadi 400? Gitu ya. Kan dikali 2 ya, Gimana? Pak. Gimana Ibu? Gimana? Dikali 2. Karena genap itu kan 2, 4, 6 gitu kan Bapak. Misalnya gini, 2, 4, 6, 8, 10 sampai suku ke-10 berarti ada berapa suku Pak? 2, 4, 6, 8, 10 ada berapa suku? 20. Enggak, suku kedua, suku keempat, suku ke-6, Ada suku 5, Pak. ke-8. 5, Pak. Ada 5. 5, Pak. Iya, ada 5 suku kan? Nah, padahal di sini mintanya 200. Berarti kalau misalnya minta 200 berarti dikalikan 2 biar sampai suku ke terakhir adalah suku ke-400 seperti itu ya. Nah, jadi kali 2 ini karena mintanya genap suku ke-200 gitu ya. Itu dikalikan 2 Bapak. Begitu Bapak? Cukup jelas ya? Oke, Pak. Saya lanjutkan. Nggih, Pak, nggih. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang paling sulit menurut saya. Dan penjelasannya itu cukup nanti bisa membingungkan Bapak Ibu ya. Saya belum bisa mencari cara cepatnya artinya. Tapi saya mencoba untuk menjelaskan sejelas-jelasnya nih. Biar Bapak Ibu paham. Baik, sekarang saya bacakan dulu soalnya ya. Diberikan 4 buah bilangan. Nah, ini ada 4 buah bilangan A, B, C, dan D. Entah itu bilangan apa gitu ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai B itu 2 kali nilai A. Nilai B 2 kali nilai A. Artinya B lebih besar dari A gitu kan. Nilai dari C adalah 2/3 dari nilai B. 2/3 dari nilai B. Berarti mungkin C itu lebih kecil. C-nya itu lebih kecil. Nah, sebetulnya sudah terlihat di jawabannya ya. Nilai C adalah 2/3 dari nilai B. Ya. Bapak Ibu bisa melihatnya ya. Dari pilihan ini sudah terlihat sekali. Mana jawabannya? Yang B. D, Pak. D, Yang B kan? Nah itu. Sudah terlihat kan? Jawabannya adalah yang D kan? Ini tanpa kita jawabannya D. ngitung. Iya betul. Itu cara kita tanpa menghitung ya Bapak Ibu ya. Tanpa menghitung kita sudah tahu nilai C adalah 2/3 dari nilai B gitu ya. Ini. Gimana Bu? Langsung disubstitusi, Pak. Bisa juga bisa. bertingkat. Iya, nanti saya jelaskan. Iya. Mohon mikrofonnya di mute dulu nih. Dan nilai dari C adalah 1/4. Tadi yang saya jelaskan itu hanya cara cepat dulu nih, cara ngawurnya dulu nih, cara ngawur. Kalau kita malas ngitung maksudnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, cara ngitungnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini sudah saya siapkan. Sudah saya siapkan penjelasannya, itu bisa diperhatikan Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan. Tadi nilai B itu 2 kali nilai A. B 2 kali A. Itu artinya B banding A sama dengan 2/1 Bapak Ibu ya. Terus nilai C adalah 2/3 kali B. Artinya C banding B itu 2/3. Sedangkan nilai C adalah 1/4 dari nilai D. 1/4 itu kan 5/4. 5/4 D. Nah, bagaimana? Ini namanya perbandingan bertingkat. Ya betul sekali tadi yang sudah disampaikan. Perbandingan bertingkat. Kita substitusikan. Ya, kita pilih yang perbandingan pertama dan kedua dulu. Yang ini B banding A. Kenapa kok saya balik ini A banding B? Karena saya terbiasa menggunakan kalau yang ini yang silang di sini. Karena B dan B ini ya.
A banding B. Sebetulnya kalau nggak dibalik juga boleh ya. Tapi saya balik sengaja. A banding B sama dengan 1 banding 2. 1 banding 2. Sama dengan ini. 2 banding 1 saya balik jadi 1 banding 2. C banding B 2 banding 3 itu maksudnya B banding C 3 banding 2. Nah ini namanya perbandingan bertingkat, berarti kita kalikan. Kita pakai metode zigzag ya. Metode huruf N kebalik ini. Zigzag. Jadi yang kalau posisinya seperti ini B dengan ini ya. B-nya sama. Itu bisa diperoleh perbandingan baru yang namanya A banding B banding C. A banding B dari mana? Banding C dari mana? A itu diperoleh dari 1 kali 3 ini. Ya, perhatikan kursor saya ini. 1 kali 3 sama dengan 3. Sedangkan B ini 3 kalikan 2. Zigzag ini seperti ini. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti A banding B banding C diperoleh perbandingan baru yaitu 3 banding 6 banding 4, Bapak. Nah, karena ada perbandingan yang ketiga ini. Nah, ini perbandingan sampai 4 kan. Nah, ini perbandingan yang terakhir ini adalah C sama dengan 5/4 kali D. Ini yang nanti akan menjawab soal ini. Kita harus tahu D-nya dulu. D-nya bagaimana? Untuk mencari D, berarti D kita ubah bentuknya. D sama dengan 4/5, kita balik. D sama dengan 4/5 kali C. Kenapa C? Karena C sudah diketahui ini. C itu perbandingannya adalah 4. Kita pakai perbandingan 4, jangan pakai perbandingan yang ini, yang 2. Jangan ya Bapak Ibu ya. Kita pilih yang 4 ini. Kita masukkan ke sini, substitusikan C4, dihitung, dikali 4 kali 4, 16, 16 bagi 5 itu 3,2 ketemu. Nah, maka diperolehlah perbandingan yang terbaru. Perbandingan terbaru A banding B banding C banding D. A banding B banding C tadi 3 banding 6 banding 4. Sekarang D 3,2. Nah, 3,2 ini kan di pilihan tidak ada nih, ya kan? Harus bilangannya bulat semua ini. Ya kita kalikan 10 saja ini, biar gampang kita ngitungnya. Kali 10. 3 kali 10, 30 banding 60 banding 40 banding 32. Ternyata masih belum ada jawabannya ya. Kita bagi saja, kita sederhanakan istilahnya ya. 30 bagi 2, 15. 60 bagi 2, 30. 40 bagi 2, 20, 32 bagi 2, 16. Nah, diperolehlah perbandingan yang terbaru. Perbandingan yang benar mengenai informasi di atas adalah perbandingan A banding B banding C banding D adalah 15 banding 30 banding 2. Pilihan kita, pilihan ngawur kita di awal itu 4 Bapak Ibu ya. Dan kebetulan tepat itu jawabannya yang D Bapak Ibu. Nah itu perbandingan. Bicara tentang perbandingan ya, itu memang materi yang cukup sebetulnya gampang Bapak Ibu ya. Cuma cukup membingungkan. Membingungkannya membanding-bandingkan ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu lebih digali lagi pemahamannya tentang perbandingan. Tadi ada yang sudah menyampaikan itu perbandingan bertingkat. Ya betul sekali, berarti Bapak sudah atau Ibu sudah memahami tadi tentang makna perbandingan tadi. Gimana, cukup jelas Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Insya Allah jelas Pak. Jelas nggih. Jadi memang perbandingan ini Pak. Nanti pelajari lagi nggih. Jelas. Biasanya di share Pak. Nggih, insya Allah nanti saya buat PDF-nya nanti biar bisa dipelajari. Untuk soal perbandingan ini memang apa ya? Gampang-gampang susah ya menurut saya ini. Dari dulu memang kalau saya belajar perbandingan memang butuh pemahaman yang lebih paham. Kelihatannya mudah tapi ternyata kok kadang kita keliru membandingkan ya. Kadang kan ada perbandingan berbalik nilai, ada perbandingan senilai gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang kadang kita harus hati-hati. Dan iya betul. Dan materi perbandingan itu sering keluar Bapak Ibu ya. Sering keluar di UP. Karena itu ada di kisi-kisi ya tentang perbandingan. Bisa tentang skala, bisa tentang mungkin bekerja, bisa tentang perbandingan. Itu Pak soal GP Pak, sama Pak. Yang ini guru penggerak ya? Iya, sama. Mirip ya, ada sama. Di angkatan 1 saya sama dengan ini. Tapi yang di angkatan 2 sepertinya angkatan 7 sudah tidak ada soal ini ya, soal tertulisnya gitu.
Hanya wawancara sama simulasi kalau nggak salah. Di angkatan 7 nanti. Baik, kalau kurang jelas ya nanti bisa dipelajari lebih dalam gitu Bapak Ibu. Nanti saya share ininya, file PDF-nya. Baik, saya lanjutkan. Ini titipan pertanyaan dari beberapa teman saya. Banyak sekali yang bingung. Nah, ini saya hasil dari screenshotan teman saya nih. Nomornya siapa saya kurang tahu ini. Intinya gambarnya ini Bapak Ibu ya. Dari ilustrasi ini ya, dari ilustrasi bisa diperoleh di rumah Pak Joko terdapat almari di bawah tangga. Nah, jadi ada tangga gitu ya. Almari. Ini tangganya ini. Panjang tangga tersebut adalah 10 meter dari sini. Panjang ini ke sini 10 meter. Jarak tembok dengan ujung tangga di lantai adalah 8. Nah, dari temboknya ini ke sini 8 meter. 8. Ini 10, ini 8. Diketahui perbandingan tinggi pintu almari dan tinggi tembok adalah 5:6. Pintu almari ini maksudnya ini pintunya. Ini 5, sedangkan tinggi tembok yang ini ke atas ini 6. 5:6 ya. Sudah terlihat sebetulnya jawabannya ya. Pak Joko ingin menutup ruang di 3 yang ini Bapak Ibu. Berarti kita kan harus tahu tinggi segitiga ini dan alas segitiga ini ya Bapak Ibu ya. Karena luas segitiga itu kan alas dikali tinggi bagi 2. Lalu bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya pakai perbandingan. Perbandingan dari data-data yang ada Bapak Ibu. Nah, saya perlihatkan caranya. Saya sudah siapkan. Ini sudah saya gambar juga. Ilustrasinya saya sketsa. Jadi ini saya beri tanda A, B, C. Dan ini O, P gitu ya. Yang akan dicari adalah yang diarsir ini. Bagian yang diarsir Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui bahwa ini membentuk segitiga siku-siku Bapak Ibu ya. Kalau segitiga siku-siku berarti hubungannya dengan rumus Pitagoras ya. Selalu ingat itu. Kalau hubungannya dengan segitiga siku-siku itu selalu dengan Pitagoras. Sisi miring dikurangi sisi yang diketahui nih. Sisi apitnya. 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. Ketemulah 6 meter. Tadi perbandingannya AO itu tinggi lemari ini. Dibanding AC itu tembok ini yang tinggi, itu 5:6. Itu artinya kalau perbandingan seperti ini, kalau AC-nya sudah diketahui 6, berarti AO otomatis tanpa kita menghitung panjang lebar, AO itu juga sama dengan 5 ya, 5 meter Bapak Ibu ya, 5 meter ya kan, AO-nya 5 meter. Kalau ini 6, berarti yang ini 5 meter. Nah, jadi yang OC ini, yang tinggi segitiga ini Bapak Ibu yang di atas ini, yang mau ditutup itu OC sama dengan 1 meter Bapak Ibu 6 kurang 5 sama dengan 1. Nah, sedangkan 5-nya dari mana? 5-nya dari ini Bapak Ibu, perbandingan 5:6 AO itu kan dengan AC itu 5:6. Tadi AC sudah diketahui 6. Berarti AO juga 5 Bapak Ibu ya. AO-nya 5 meter. Gitu. Nah, makanya OC ini yang mau kita cari nih, OC tinggi segitiga. OC sama dengan 6 kurang 5 sama dengan 1 meter. Sudah nih, sudah ketemu ini tinggi segitiga ini. Tinggi segitiga. Sekarang tinggal alasnya. Alas segitiga ini OP. OP itu dari mana? OP itu udah pakai perbandingan Bapak Ibu. Nah, saya gambar segitiganya lagi. Ya, atau saya hapus dulu bentar. Nah, ini biar jelas. Baik, benar. Nah, ini OP, ini kan sebetulnya kan ada di kesebangunan segitiga Bapak Ibu ya, OP. Lihat ABC. Segitiga ABC dan segitiga OCP. Itu ada perbandingan seperti ini Bapak Ibu. OP banding AB, OP per AB ini
sama dengan OC. OC ini garis yang atas ini dibanding AC. AC itu semuanya sini, tinggi temboknya. Nggak boleh AO ya, tapi AC ini full. Itu namanya kesebangunan dalam segitiga. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa pelajari kelas 8 atau kelas 9. OP per AB sama dengan OC per AC. Diperoleh perbandingan OP sama dengan 8/6. Nah ini, 8/6. Sengaja tidak saya hitung Bapak Ibu. Tidak saya selesaikan berapa koma, tidak. Ya. Karena nanti mau dihitung lagi nih, 8/6 ini. Nah, jadi luas segitiga OPC ini yang diarsir, ya, itu alas kali tinggi bagi 2. OC kali OP bagi 2. OC-nya tadi 1 meter ini. 1 dikali OP-nya 8/6 per 2. 8/6 bagi 2 itu sama saja dengan 8/6 kali 1/2. Sama dengan 8/12. 8/12 itu sama dengan 4/6 ya Bapak Ibu ya. Atau 2/3. 8/12 itu sama dengan 2/3. 2/3 itu sama dengan kalau didesimalkan ya. Kalau didesimalkan sama dengan 0,66666. Kalau biasa kita sederhanakan jadi 0,67. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C Bapak Ibu. Wah, cukup panjang penjelasannya Gi. Ya memang seperti itu. Jadi kita tidak bisa, Pak, cara cepatnya bagaimana Pak? Cara cepatnya saya kurang tahu. Karena saya biasa mengerjakan soal matematika itu dengan konsep yang saya miliki dulu. Gi. Antara cepat dan tidaknya itu tergantung cara menghitungnya Bapak Ibu. Antara mengeksekusi perbandingan ini tepat apa tidak, cepat apa tidak gitu. Ketika mengeksekusi atau menghitungnya kurang cepat dan kurang tepat, otomatis Bapak Ibu kesulitan gitu loh. Dari mana saya tahu cara seperti ini? Nah, sebetulnya ini kemampuan ini sudah dilatih ketika kita sudah di sekolah SMP atau SMA Bapak Ibu ya. Kadang kita kan disuruh dilatih untuk berpikir kritis gitu ya, problem solving gitu. Iya, kesebangunan Pak. Memecahkan masalah. Iya, ini kesebangunan. Jadi soal ini saya interpretasikan istilahnya ya, saya tafsirkan itu dalam sebuah gambar segitiga, kesebangunan segitiga, seperti itu Bapak Ibu ya. Gimana? Kalau sudah cukup jelas atau mumet Bapak Ibu? Kalau matematika itu memang ya pusing ya. Makanya saya sengaja beri porsi matematika di akhir Zoom ini biar itu. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Soal UP angkatan 4 ini Pak. Saya punya ini. Gimana? Saya punya waktu UP. Saya punya soal UP angkatan 4 ini Pak. Oh punya. Ya. Punya Pak, punya. Oh, ya nanti bisa dikirim, Gi. Atau mungkin sama dengan file yang saya punya, Gi. Maksudnya soal ini keluar waktu saya ujian UP, Bapak. Oh, iya. Iya. Mirip ya, soalnya Pak, mirip soalnya. Iya. Dan jawaban Ibu, Bapak Ibu apa, Gi? 0,67 apa tidak? 0,3. Raisa kata saya. Lupa Pak. Kalau saya yang lebih besar jawabannya gitu. Yang lebih besar. Ya. Jadi gini, saya beri tips, Gi. Walaupun ngitung kancing, saya beri tips, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Saya beri tips biar ngitung kancingnya mendekati betul ya. Tipnya apa? Tipnya yang pertama ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat pilihannya. 0,3, 0,49, 0,6. Nah, 0,6-nya kan ada 3 ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu pilih yang 3 ini. 0,67, 65, atau 63 ini ya. Kayak gitu loh. Pilih. Nah, ini kalau sudah seperti ini, intuisi Bapak Ibu, insting Bapak Ibu, perkiraan Bapak Ibu bagaimana, tepat apa tidak, antara pilih yang C, D, dan E gitu ya. Selanjutnya terserah Bapak Ibu ya. Dalam hitungan itu Pak. Gitu.
Iya, dalam kalau pilih misalnya, Pak. kalau misalnya, kok kita benar-benar apa ya, nyerah lah, Blank, kita nggak Pak. tahu jawabannya gitu, blank, kita ngitung kancing lah, ngitung kancingnya juga harus mikir-mikir ya. Oh, ini nggak mungkin AB lah, ini nyeleneh sendiri. Nah, ini ada yang sama, ini pengecoh mungkin 0,67, 65, 63. Sama dengan soal-soal sebelumnya kan, sebetulnya gitu Bu. Ya, saya perlihatkan gitu soal-soal sebelumnya nih. Pilihan yang itu yang tadi. Nah ini, ya. Coba lihat, perhatikan antara yang yang A dan yang E, Iya. ya kan? Ini kan ada kemiripan Bapak Ibu. Nah, pilihannya ada di A atau E Bapak Ibu, ya. Kalau milih E Antara salah. A dan E. Yang kemiripan Pak. Ada kemiripan nih ya. Ya. Itu. Jadi pilihan itu, tapi tinggal benar atau tidaknya kan tergantung Bapak Ibu ngitung kancingnya gimana, berdoanya bagaimana gitu ya. Cara cepat itu Pak ya, Pak. Iya, cepat itu ya. Kayak saya betul. Itu segitu. kalau iya, misalnya kalau sudah mentok ya, benar-benar mentok udah nggak bisa gitu, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Pak, ya Pak, halo. Ya, Ini gimana? Pak, ada soal kesebangunan yang hampir mirip tadi. Yang ada tuh yang tidak tahu UP berapa dia muncul itu. Yang 3 tiang bendera. 3 tiang bendera. Yang pertama 5, 10, 5. Kemudian dia kan jarak A ke C 30 meter. Yang ini ya Bu, Ditanyakan jarak bayangan titik A ke titik B. Ya, sementara yang lampu lampunya ada di tiang B, berada di tiang B. Nah, iya ini. Ini tongkat A, ini tongkat C. Ini lampunya di sini B. Iya, di B Pak. A, B, C, ya, betul Pak. Yang ditanyakan jarak apa bayangan, itu? Jarak bayangan A ke titik B. Nah, ini. Nah, sementara panjang AC 30 meter. Betul. Saya sudah diberi soal itu dan belum menemui jawaban yang pasti. Tapi kalau saya pilih, kalau saya disuruh memilih itu jawabannya yang nilainya paling besar Bapak Ibu. Karena apa? Logikanya gini. Tiang A itu lebih pendek dari tiang C Bapak Ibu ya. Tiang A lebih pendek dari tiang C. Jadi titik B ini kalau biar bayangan A dan bayangan C-nya itu sama, otomatis tiang B ini, tiang lampu B-nya itu agak lebih jauh dari A ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Ini. Kalau kita lebih dekat dengan A, mungkin nanti tiang A-nya nanti lebih pendek ini bayangannya. Nah, ini berarti harus lebih panjang. Sedangkan ini jaraknya adalah 30 meter kalau nggak salah ya Bu. 30 meter gitu ya. 30, nah itu pilih yang jawabannya kalau kita bagi jadi 18 koma. Kalau nggak salah itu 18 koma. Itu nanti di pertemuan berikutnya nanti saya tampilkan slide-nya nggih. Terima kasih Pak. Tadi ini. Pilih yang jawabannya 18 koma. Nanti Bapak Ibu ABCDE-nya kan pecahan semua nggih. ABCDE-nya pecahan. Nah, itu Bapak Ibu hitung nilai A pecahan, nilai pecahannya berapa, nilai B pecahan. Nah, itu Bapak Ibu pilih yang jawabannya sekitar 18, berapa gitu. Kalau nggak salah satuannya berapa ya, per 20 atau berapa? Per 17, per 17 ya. Ya pokoknya yang hasilnya itu paling besar. Kalau dihitung pakai kalkulator paling besar gitu ya. Itu memang saya sudah menemui, tapi saya belum menemui jawaban yang pasti. Jarak kota A ke B 40 km. Jaraknya kota A ke kota B 40. Selama jarak 10 km, Andi menempuh dengan kecepatan 25 km per jam. Dan alon ini, baru jalan sih 10 km. Nah pertanyaannya, berapa kecepatan rata-rata Andi agar sampai tepat dalam waktu 60 menit? Tadi sudah jalan 10 km nih, ya, dengan 25. Berarti sisa jaraknya berapa kilo, Bu? Bapak Ibu, sisa jarak yang sudah ditempuh, yang mau ditempuh. Iya betul, sisanya kan 30. Ya, 40 kurang 10, 30 km sisanya. 30 km. Sedangkan
yang ditanyakan kecepatan rata-rata agar sampai tepat waktu dalam 60 menit. Ya, 60 menit, gitu ya. T-nya 1 jam itu. Ya, iya dalam 1 jam. Sedangkan waktu yang sudah digunakan berapa menit? Jarak yang sisanya 30. Waktu yang sudah digunakan berapa menit? 25. Berarti 60 Coba. kurangi 25 ya Pak? Bukan. Bukan. 25 itu kan kecepatan. Kan di kecepatan itu. Iya, berarti kita harus cari waktunya gitu Bapak Ibu nih. Iya. Cari waktunya dulu. Oke. Untuk mencari waktu bagaimana? Ingat waktu sama dengan Waktu sama dengan Jarak. Bagi kecepatan. Jarak bagi kecepatan. Kecepatan. Iya, betul. Jokowi ya. Jarak. Ya, Jokowi jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Berarti waktu sama dengan, nah ini sudah saya siapkan. Waktu sama dengan, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah ini. Karena jaraknya 25. Kecepatannya 25. Sedangkan jarak yang ditempuh tadi baru 10 km. Berarti waktu yang sudah ditempuh tadi itu 10/25. 10/25 itu kalau disederhanakan itu jadi 2/5 jam. Betul ya? 2/5 jam atau 24 menit gitu ya. 24 menit gitu. Nah, sedangkan sisa jarak tadi yang sudah dibahas itu 30 km. Nah, karena pertanyaannya adalah kecepatannya berapa biar waktu yang ditempuh itu tepat 60 menit. Nah, tadi kan sudah 24 menit, sisanya berarti berapa menit? Sisanya itu 36 menit. Dari mana? 60 dikurangi 24 menit. 36 menit Bapak Ibu. Ya. Waktunya 36 menit. Sisa waktunya ini 36 menit dijadikan jam itu 3/5 jam. Kalau ini tidak perlu ditanya nih caranya ini bagaimana Pak kok jadi 3/5? Ya caranya 36 dibagi 60 nih Bapak Ibu nih. Ya menit ke jam kan dibagi 60. Itu jadi 3/5 jam. Nah, kita kembali karena yang ditanyakan kecepatan rata-rata, kecepatannya adalah jarak dibagi waktu. Sama dengan 30. Tadi waktu ya jarak yang sisanya kan 30. 30/3/5 atau 30 kali 0,6 gitu ya. Atau 5 dikali 5/3. 30 bagi 0,6 itu sama dengan 30 kali 5/3 sama dengan 50 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A Bapak Ibu. Begitu caranya Bapak Ibu ya. Kadang memang soal matematika di UP itu cukup lumayan hot sih Bapak Ibu. Tapi nggak usah khawatir karena soal matematika di UP itu paling banyak itu 5 Bu. 5 atau 6. Ya. Karena dari 10 soal itu tidak hitungan semua. Ada yang konstruktif. Yang susah. Matematika. Itu betul. Jadi ngitungnya itu, jadi Bapak Ibu nggak usah terfokus atau tenaganya hilang itu untuk mempelajari matematika. Jangan. Artinya gini, jangan sampai Bapak Ibu cuma belajar matematika saja tanpa memperhatikan materi yang lain. Takutnya nanti materi yang lain tidak dipelajari. Akhirnya Bapak Ibu terlalu fokus ke matematika, ternyata matematika yang keluar cuma sedikit, hitung-hitungannya kayak gitu kan. Materi yang lain tidak terpenuhi. Ya, jadi Bapak Ibu silakan pelajari materi yang lain selain matematika. Jangan terpaku pada matematika, gitu ya. Kalau saya paling IPS-nya yang susah Pak. Ya IPS betul, IPS karena memang up to date nih, kadang pembaruan nih Bapak Ibu nih. Tuh. Ya baik, saya lanjutkan. Ini soal berikutnya. Ini kalau nggak salah ini soal 2 yang terakhir ini. Nanti saya hapus dulu ini. Hendra berlari dengan kecepatan 14 km per jam selama setengah jam. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan juga sebetulnya. Dan berjalan dengan kecepatan 8 km per jam selama 1/4 jam.
Kecepatan rata-rata seluruh perjalanannya. Kecepatan rata-rata seluruh perjalanannya. Pasti ada yang sudah pernah mengerjakan ini. Jawabannya apa Bapak Ibu? 12, Pak. 12, betul ya. Jawabannya 12. Ini silakan untuk lebih paham lagi. Caranya ini Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, seperti tadi, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu ya. S itu jarak per T waktu. Sedangkan jarak itu kecepatan kali waktu. Ya, Jokowi ya. JKW. Ya, kita harus tahu jarak pertama dulu. Jarak pertama yang sudah ditempuh ini. Jadi 14 km selama setengah jam. 14 kali setengah, 7 km. Jarak yang pertama. Jarak yang kedua tadi 8 km selama seperempat. 8 kali seperempat, berarti 2 km. Berarti jarak totalnya adalah 9 kilo. Karena yang ditanyakan kecepatan rata-rata sama dengan S per T. Jarak dibagi waktu. Berarti sama dengan 9 per setengah ditambah seperempat. Setengah tambah seperempat apa itu? Waktu yang sudah digunakan. Ya, setengah tambah seperempat. Setengah tambah seperempat itu kan 3/4. 9 dibagi 3/4 itu artinya 9 kali 4/3. Sama dengan 12 km per jam. Itu sudah sering saya bahas, jadi tidak perlu saya ulangi lagi. Tidak perlu lebih dalam lagi. Itu sudah paham. Barangkali nanti soal ke depan nanti ada yang sama, alhamdulillah ya, jadi tidak perlu ngitung. Semoga Pak. Gitu. Amin, Pak. Amin. 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 Mudah-mudah keluar, Pak. Amin. Tinggal conteng ya, Pak. Amin. Nggih. Tinggal conteng. Sekarang kemajunya teknologi dan sebagainya itu lebih mudah dalam belajar ya Bapak Ibu ya. Betul, Bu Nova, betul, Bu Nova. Suara saya kayak perempuan ini. Apa nama saya kayak perempuan nih. Pak, serak basah, Pak. Biasa biar suasana biar harum, iya Pak. Biar nggak ngantuk, Pak. Biar nggak ngantuk, biar ngantuk. Ya betul. Untuk soal yang Ada- lain, Pak, yang IPA, Ada Pak. hiburan. Soal yang IPA, Oke, Pak. soal yang itu loh, Pak. Habis. Tentang ini loh, Pak. ini Parises, Pak. tentang apa? Tentang Parises, ada nggak? Parises. Ya, kemarin. Oh, kemarin ada yang keluar ya? Ada yang keluar ya? Oh ya nanti di itu kirim aja ya, saya belum dapat itu yang soal lagi. Mengikuti pembelajaran pada sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak.